pengacara jangan terlalu bernafsu ambisi tentang uang, itu satu. Kedua, jangan juga pansos. Setengah, setengah anak kayak ini, setengah anak kayak ini, emang bagi-bagi kue. Kan nggak bisa, udah bukan anaknya Pak RK. Dan ada temanku juga yang sudah bicara menguatkan kalau memang dia dari awal sama Pak RK sudah hamil, kan gitu. Tapi kan dia tetap halu karena butuh uang, kan gitu aja. Ya bagaimana? Kalau dari segi hukum nih Kak, ketika hasil tes DNA yang pertama sudah keluar, terus dia meminta untuk ada tes DNA kedua, sah nggak sih Kak? Ya itu sah-sah aja, tapi kan sekarang tergantung persetujuan dari Pak RK. Kalau misalnya dianya nggak setuju ya mau diapain? Karena kan tes DNA harus kesepakatan bersama toh. Nggak mungkin dong Pak RK nggak mau terus dia tes DNA sama orang lain, kan nggak mungkin. Ya itu resiko dia. Dan buat apa sekarang tes DNA mau 10 kali juga kalau emang itu hasil pertama juga bukan. Bahkan kan dia berkelit dari pengacaranya, oh iya itu kan pasti tes DNA-nya ditukerlah ini itu ya. Gila-gila lo sama aja menyalahkan rumah sakit. Rumah sakit kan ada undang-undang rumah sakit juga. Masa iya kan gitu. Lo akan bermasalah jadi panjang nih. Jadi akhirnya kan mencemarkan nama rumah sakit juga kalau dia seperti itu. Iya, second opinion itu sah-sah aja, itu hak dia. Tapi tidak akan mungkin dikabulkan. Ya iyalah gila orang reputasi rumah tangga jadi hancur. Ya dong. Kita pacaran aja kalau dia ngoceh-ngoceh, gue selingkuhan lu, kita sakit hati gimana orang rumah tangga seorang pejabat. Kan keren banget itu pengacaranya, mampu membom begitu ya. Sekarang gue udah bilang, yang kasihan lu Lisa, lu iris kuping gue kalau nggak jadi tersangka. Udah gue omongin. Makanya ya nggak tahu anak-anak media sekarang tiba-tiba nyorot ke gue. Ya mungkin kalian udah pernah dengar gue diwawancara. Jadi ada pembuktian apa yang aku omongin dengan kejadian fakta, ya berarti kan gue pengacara yang sesungguhnya. Bukan orang yang nggak punya pikiran atau gue ngarang-ngarang halu. Ya kan, that's why gue nggak setuju dengan cara strategi pengacaranya dia. Terlalu halu, terlalu memeras, ya kan, terlalu apa ya, mendalilkan tapi pembuktiannya nggak ada. Ya risiko. Sekarang mati kan, skakmat. Ya lo capek lah, lo cari aja pembuktian. Bagaimana membuktikannya, gimana celahnya. Itu udah poin banget itu tes DNA. Melihat Lisa yang makin melemah nih Kak, sebagai sahabat, adakah rasa untuk ingin membantu dia? Ya aku tetap mungkin support secara pribadi aja ya, tapi aku nggak mau masuk dalam kasus hukum. Satu, gue juga nggak dapet apa-apa, ya kan. Kedua, gue juga cuman memperbaiki sampah doang, ya kan. Ya sampah dong, bagi gue kan pengacaranya, ya kan ini kan bukannya membela klien malah menghancurkan klien. Bagi gue sampah dong. Kalau klien yang bener kayak gue tuh kemarin ya kan ada kasus, salah satu kasus itu sampai gue pernah ngalahin Pak Uce Kaligis waktu itu sama Sunan Kalijaga. Itu kan prestasi, anak-anak media juga sempat ada. Tapi kan kalau kayak gini kan malah jadi tersangka, kan kasihan kliennya. Ini gimana ini? Pengacara yang baik dari tersangka bisa jadi tidak tersangka. Ini kok yang tadinya tidak tersangka jadi tersangka, ya berarti kan ada yang salah di situ. Makanya pesan saya, jadi pengacara jangan terlalu bernafsu ambisi tentang uang, itu satu. Kedua, jangan juga pansos. Bener gak? Lo pengen cari-cari panggung biar lo ngetop tapi pembuktian lo tuh kagak kuat. Harusnya tuh lo dari awal cek dulu, telusuri detailnya kan gitu, sehingga ketika lo menyerang orang senjata lo ada. Nah kalau lo nyerang orang senjata lo cuman bawa pistol air, lo mau nyerang nih ini Uni Soviet ibaratnya, negara yang kuat ya kan, powernya kuat, senjatanya kuat. Ya udah lo bawa pistol air ya goodbye my love lah, ya ini resikonya. Dan ini yang sudah diprediksi dari berapa bulan yang lalu. Kak, selain masalah dia sama RK ini kan dia juga ada masalah penggelapan. Ya. Artinya udah banyak korban yang speak up dan sebenarnya dia itu udah dipanggil 2 kali di Polres. Ya. Namun mangkir. Ya itu dia, kan dia terlalu halu kan gue bilang. Ya itu resiko pengacaranya dia, kan aku kemarin udah ngomong, Lisa, lu bakal kena 2 untuk kasus Pak RK sama kasus penggelapan. Oh enggak lah Kak, tenang aja, kata pengacara gue baik-baik aja ya. Ya sudah, gue diem aja. Ya udah gue ketawa aja, oke. Ya lo karena lo nggak ngerti, tapi kan gue kan ngerti, orang kita bolak-balik Polda Metro melulu kan tahu data-database-nya. Ya sudah gue bilang lo tunggu aja.
Ya sekarang mungkin dia udah stres kan, pasti tambah stres ya, iyalah gila dua. Itu penggelapannya bener loh, itu nggak main-main loh. Karena semua korbannya ngelapor ke aku dan salah satu temanku juga kena. Untung aja temen gua kagak mau ngelaporin, coba kalau temen gua ngelaporin lagi. Walaupun cuma 2.600.000. Sahabat sendiri gitu loh, kan nggak boleh kayak gitu. Untung sahabatku, sahabat dia juga. Udahlah gue mah ikhlas aja, gue tahu Lisa lagi susah. Karena Lisa ini terlilit utang banyak dari arisan-arisan. Jadi dia dulu lagi nggak ada duit, dia ikut arisan. Arisan dapat 5 juta dalam 1 minggu, dia harus bayar bunga 3 juta. Begitu terus, tapi dapat duit cash. Masalahnya lu bayangin aja kalau satu arisan itu bunganya 3 juta per minggu, kalau dia ngambil 10 arisan, itulah kalau kenyataannya. Gua bilang aduh bisa, kasihan sebenarnya sama nih anak, kasihan. Ini anak kan masih muda, gaya hidup tinggi, cita-cita tinggi, tapi salah jalan. Tapi Kak, motivasi dia mungkin menurut Kakak apa sih? Ya duit lah. Iya makanya pengacaranya lu mau nuntut 25 miliar. Tuntut aja lu sampai gunung uranium, gue bilang. Nggak bakalan, lu mah halu. Kak, boleh nggak Kak? Coba dicek keadaan. Tadi aku sudah telepon. Ini lambangnya contreng 1. Dia lagi matiin. Telepon aja boleh. Lambang contreng 1 ya, aku nggak tahu apa baterainya habis, apa dia lagi menenangkan diri, apa dia lagi berunding sama pengacaranya, I don't know. Aku coba untuk telepon tapi nggak nyambung gitu. Tapi menurut Kakak sekarang lagi seperti apa? Iya sekarang pasti satu, menurut aku dia lagi stres, pasti, ya kan. Ya sekarang tinggal pengacaranya lah, bagaimana dia bisa membuktikan dia seorang pengacara yang hebat, bisa membebaskan si Lisa dari masalah ini. Ya silakan, sekarang tugas pengacara untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk melemahkan Lisa kan gitu. Untuk menguatkan Lisa kan gitu. Ya silakan, tapi menurut aku telak sih nggak bisa. Tapi masih ada peluang nggak sih Kak? Aku rasa sih susah. Karena ini udah nggak main-main, seluruh dunia, berarti seluruh dunia udah heboh dengan orang jadi kasus begituan, kan malu, itu kan aib banget, apalagi kasusnya jual beli lagi, kan nggak bagus. Lu kalau kasus yang keren, Menghancurkan rumah tangga Pak iya iyalah itu kan nggak, aku juga nggak terima, itu kan kerugian psikis, material dan imaterial dia kan, apalagi jabatan dia sampai dipermalukan, waduh itu sih nggak akan ada maafnya. Tapi pernah nggak sih Lisa cerita berdua sama Kakak, kenapa sih dia bisa berani melakukan ini? Ya karena dari pengacaranya meyakinkan. Makanya aku bilang lu pilih pengacara bagaimana ceritanya. Enggak, kata pengacara gue yakin bisa 25 miliar, tenang. Bahkan dari 25 sampai udah 15 aja, terakhir 4 miliar aja. Aku nggak tahu ya apa itu benar apa enggak. 4 miliar katanya mau dibayar buat stop kasus. Gue bilang ambil aja anjrit, gue bilang 4 miliar tuh duit semua. Ya udah lo, itu sebelum tes DNA, lo ambil. Gila lo, gue bilang ngomong kayak gitu. Tahu iya atau enggak ya? Gue kan nggak ngerti. Dia sempat curhat. Lo ambil gila 4 miliar hari gini, kita aja orang kerja setengah mati nyari duit 1 juta aja. Nggak bisa Kak, kata pengacara gue harus 10 miliar paling kecil. Oh ya udah pengacara lo halu, gue gituin. That's it. Dari situ gue menjauh, gue capek kan. Ya silakan, kan bener yang gue omongin. Ya makan deh tuh, lo jatuhnya meres orang dong, nih kita kedua dong ntar jadinya. Ya kali, paham nggak? Masuk dalam pemerasan juga Ya sebenarnya kan jatuhnya bisa juga, kalau emang dia mau masukin bisa loh. Lo udah bikin gua malu, lo meres gua juga. Itu dari mana unsur dasarnya? Hitung-hitungan angka segitu, lo ngitung dari mana? Kecuali lo istrinya harta gono gini ya wajar lo dilindungi hukum toh gitu loh. Lalu kan bukan siapa-siapanya, apalagi ada jual beli di situ gitu loh. Nah, kalau Lisa menonton tayangan hari ini, Ya pasti dia kesel sama gue, biarin aja, biar dia pinter juga kan. Yang penting gini loh Lisa, gue udah bilang sama lo ya kan, gue sayang sama kamu, tapi gue orang hukum ya, gue nggak suka drama. Karena gue sayang, gue kasih tahu akan kedepannya seperti apa. Berarti kan gue sayang sama kamu. Tapi I'm sorry, gue nggak bisa ngelonin lo setiap hari, nemenin lo pagi siang sore, karena gue juga punya kerjaan, punya tanggung jawab yang lain. Nah sekarang apa yang terjadi di kamu, itulah kerugian kamu. Intinya berarti apa? Berarti oknum-oknum di sekitar kamu itu kan toksik semua. Berarti strategi mereka nggak ada yang beres, sehingga kamu malah bukannya jadi benar, jadi tersangka, bahkan dirugikan, bisa masuk penjara kan gitu. Nah, minta tanggapan dong soal kasus ini kita misalnya. Ini
Tadi gimana sih? Gue kagak ngerti. Repliknya gimana? Aku sih sah-sah aja mau 11 tahun kayak mau 15 tahun kayak. Karena aku sekarang gini loh. Dia itu kan sebenarnya gini, kalau kita bicara bukan satu kasus saja kan, kasusnya banyak banget dari dulu ya nggak? Ini kan akumulasi perbuatan dia, walaupun memang kasus ini adalah kasusnya dia sama Reza Gladys kan gitu. Tapi kan macam-macam perbuatan dia itu, tambah lagi dia melakukan, menurut aku ya kan di pengadilan dia ribut sama jaksa penuntut umum ya kan, dan aku juga kan sempat bicara juga di media, harusnya kuasa hukumnya juga ikut mengontrol dong, jangan sampai Audio Jungle.